Selamat siang rekan-rekan dan teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas UTS ICT Literasi kelas MJ 108. Proposal yang akan saya bahas dalam presentasi ini adalah mengenai perkembangan ICT Literasi dalam bidang pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Cian Ramadona Hasulin, s.com.m.com. Dengan penulis saya sendiri, Michael Brev, dengan kode MPM 20020107250. Pendahuluan, latar belakang. Perkembangan di bidang teknologi komputerisasi dan komunikasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan sangat pesat. Kemudahan yang diberikan dari kemajuan teknologi dan komunikasi tersebut mengembangkan berbagai inovasi-inovasi terbaru dalam berbagai bidang kehidupan seperti dari segi bisnis, hiburan, dan pendidikan. ICT dapat dilihat dampaknya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran siswa-siswi sekarang yang menerapkan ICT sebagai sarana dan media pembelajaran. Sehingga sangat diharapkan pemahaman terhadap ICT agar penggunaannya dapat berdampak positif ke dalam kehidupan mereka. Pemahaman tersebut sangat diperlukan agar kita dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman yang kita hadapi, dan persaingan hidup yang setiap hari sudah meninggalkan cara konvensional dan beralih ke arah digital. Seperti dalam bidang bisnis dan hiburan, ICT dalam pendidikan sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah agar dapat menghasilkan calon-calon generasi penerus bangsa yang berkualitas dan kompeten dalam bidangnya masing-masing. Potensi pemanfaatan ICT dalam pendidikan sangat banyak, diantaranya adalah untuk meningkatkan akses pendidikan, meningkatkan efisiensi, serta kualitas pembelajaran dan pengajaran. Di samping itu, dengan kreativitas para guru, ICT juga berpotensi untuk digunakan dalam mengajarkan berbagai materi pelajaran yang abstrak, dinamis, sulit, serta skill melalui animasi dan simulasi. Kini kita juga bisa melihat bagaimana ICT mempengaruhi cara siswa maupun guru dalam berhubungan sosial, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan teman-teman mereka, sehingga potensi penerapan ICT ke depannya dalam bidang pendidikan tidak dapat diabaikan. Batasan masalah. Agar dalam topik permasalahan yang akan kita bahas lebih berjalan baik dan terarah, permasalahan dibatasi hanya mengenai pengertian, penjelasan sejarah, dan peran ICT dalam bidang pembelajaran. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas yang menjadi rumusan masalah dan pembahasan ini yaitu: 1. Apa pengertian ICT dalam bidang pendidikan? 2. Jelaskan perkembangan ICT dalam bidang pembelajaran. 3. Apa saja peran perkembangan ICT dalam bidang pembelajaran? Tujuan: untuk mengetahui perkembangan ICT, untuk dapat mengetahui pengertian ICT, untuk dapat mengetahui peran ICT dalam pembelajaran era digital. Tinjauan pustaka. Pengertian e-learning, ICT, atau dalam buka kurung Information and Communication Technology, tutup kurung, atau yang lebih dikenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu banyak sekali aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik pengolahan yang dipakai dalam pengendalian dan pemrosesan informasi serta penggunaannya. Hubungan komputer dengan insan dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan berdasarkan pengertian dari sumber British Advisory Council for Applied Research and Development tahun 1980. Perkembangan ICT pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ICT baik dilihat dari segi hardware maupun software sangatlah cepat. Umumnya perkembangan perangkat ICT tersebut mengarah ke bentuk yang semakin kecil, harga semakin murah, kemampuan yang semakin baik, serta semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dilihat misalnya perangkat smartphone dan laptop kita yang kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Menurut pengertian dari Koneng pada tahun 2013, kecenderungan perkembangan ICT ini antara lain meliputi cloud computing, mobile device, social networking, and big data. E-learning adalah pembelajaran dengan menggunakan media elektronik yang menggunakan elektronik sebagai sarana pembelajaran dan internet sebagai media transisinya. Menurut penjelasan dari Wikipedia Ensiklopedia Bebas pada tahun 2006,
Pembelajaran atau pembelajaran elektronik pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer, Computer Assisted Instruction, dan komputer bernama Plato. Sejak itu, perkembangan e-learning dari masa ke masa sebagai berikut. Pada tahun 1990, era CBT, buka kurung Computer Based Training, di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Pada tahun 1994, seiring dengan diterima CBT oleh masyarakat sejak tahun 1994, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Pada tahun 1997, LMS atau kita lebih kenalnya Learning Management System, seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan dari kebutuhan mutlak di mana jarak serta lokasi bukanlah halangan lagi. Pada tahun 1999, pada tahun aplikasi e-learning berbasis web, perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajar maupun administrasi belajar mengajarnya. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Peran ICT dalam bidang pembelajaran. Menurut pengertian yang saya temukan dalam website sebagai berikut. Bisa meningkatkan kesetaraan pendidikan, memudahkan dan memberikan akses luas terhadap pendidikan, bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, pengelolaan, dan administrasi lembaga pendidikan, bisa meningkatkan profesionalisme pengajar di bidang pendidikan, meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran antara guru dan murid. Pembahasan, metode. Metode penelitian yang saya gunakan dalam pembahasan presentasi ini adalah metode survei dan yang dimana dianalisis dengan teknik kuantitatif. Metode kuantitatif yang saya gunakan adalah objek yang saya teliti merupakan komunitas kecil yang ada di sekitar lingkungan saya. Metode kuantitatif ini sangat menggunakan kuesioner sederhana dengan bertanya langsung sebagai pengumpul data. Metode ini saya gunakan agar dapat mempermudah proses pengambilan gambaran yang lebih jelas dalam memenuhi tujuan penelitian ini. Penelitian ini saya lakukan di SMK di sekitar wilayah saya, di mana pelajar tersebut mengampu pelajaran manajemen, akuntansi, dan teknologi komputer jaringan di SMK Mulita Singkawang. Objek penelitian adalah pelajar yang duduk di bangku kelas 11. Dengan saya menganggap mereka mewakili sekolah mereka secara keseluruhan. Sedikit banyak dari mereka yang telah diperkenalkan dengan e-learning, baik yang berasal dari penjelasan gurunya atau keinginan pelajar dalam mencari informasinya di internet. Pelajar yang saya ambil adalah 30 orang dengan asumsi mampu mewakili populasi keseluruhan pelajar, yaitu berjumlah sebanyak 120 pelajar. Berikut adalah metode bagian proses penelitian. Dimulai dengan pembelajaran studi literatur, penentuan metode, dan seterusnya dibagi menjadi dua, yaitu metode survei dan metode kuantitatif. Metode survei saya memberikan pertanyaan singkat mengenai e-learning. Metode kuantitatif saya menggunakan survei yang dilakukan ke beberapa siswa di sekolah tersebut. Kemudian hasil survei tersebut saya sempurnakan dan saya jadikan hasil laporan penelitian. Output dan target pencapaian. Pembelajaran e-learning yang berbasis online dan daring ternyata cukup diminati oleh para pelajar karena kemudahan dalam pengaksesan materi secara online. Selain itu merupakan sesuatu hal yang baru dan menarik bagi para pelajar karena model pembelajaran konvensional yang berbasis tatap muka yang sudah ketinggalan zaman dan membosankan. Walaupun demikian, ada pelajar yang kurang meminati pembelajaran e-learning karena kesulitan pengaksesan materi jika jaringan sedang terkendala. Selain itu, masih terdapat pelajar yang belum memahami cara penggunaan e-learning dalam proses pembelajaran mereka karena bersifat kaku. Hasil penelitian yang saya temukan dari hasil kuesioner dengan pertanyaan pendek mengenai pembelajaran daring kepada pelajar adalah sebagai berikut. Kurangnya kesiapan sumber daya manusia. 2.
Kemudahan dalam pengaksesan materi secara online. 3. Proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. 4. Penerapan implementasi e-learning yang tidak memadai. 5. Pembelajaran yang cenderung monoton karena tidak ada lawan bicara. 6. Pembelajaran yang bersifat online sehingga mengharapkan koneksi internet yang bagus. Jadwal saya melakukan penelitian ini saya laksanakan dalam 1 minggu di bulan November dengan rincian sebagai berikut. Studi literatur saya mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 26 November. Persiapan material saya lakukan dari tanggal 22 sampai tanggal 23 November. Pelaksanaan penelitian saya lakukan dari tanggal 22 November sampai 24 November. Pengolahan data hasil dan penelitian saya lakukan dari tanggal 24 sampai tanggal 26 November. Penulisan laporan hasil penelitian saya lakukan dari tanggal 24 sampai tanggal 26 November. Penyempurnaan laporan saya baru selesaikan pada tanggal 27 sampai 28. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi pembahasan proposal saya. Dari British Advisory Council for Applied Research Development, Kone, Nugroho, dan Wikipedia Ensiklopedia Bebas. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata.